Momentum ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362 567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Ini haluan pertama, Syiah. Ini pendapat pertama. Dia hidupkan. Cuma untuk perayaan, kenalkan, disebutkan namanya siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, dan seterusnya untuk mengenalkan kembali. Ada yang menyebutkan bukan ini yang mempopulerkan ini. Yang mempopulerkannya adalah nih kisaran masa 549 sampai 630. Di wilayah mana? Irbil. Irbil ada di mana? Di Irak. Siapa yang mempopulerkan pada saat itu? Yang mempopulerkan pada saat itu namanya Muzaffar. Beliau muhafidz Irbil, gubernur provinsi Irbil di wilayah Irak. Gelarnya, kunyahnya Abu Sa'id Muzaffar Kukabari. Beliau mempopulerkan ini, mengumpulkan para ulama-ulama karena banyak kecenderungan dah lupa dengan Nabi, para pemudanya, para macam-macam dikumpulkan oleh beliau, ulamanya dikumpulkan, para ahli tasawuf dikumpulkan, para alim dikumpulkan, ustaz-ustaz dikumpulkan supaya menjelaskan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan lagi ke pemuda supaya ingat dengan Nabi, jelaskan lagi siapa sosoknya, apa kemuliaannya, apa macam-macamnya. Kumpul mereka membahas, kumpul untuk memaafkan. Maka beliau menuliskan puisi, syair, qasidah yang dikenal sampai dengan sekarang. Ya, apa qasidahnya? Indah sekali. Memuji Nabi di situ, menyebutkan kemuliaannya, utusannya itu qasidah. Nah, pada saat kumpulan-kumpulan ini banyak orang bikin syair Nabi, tentang Nabi. Banyak bikin tulisan-tulisan. Di antara tulisan-tulisan yang kita kenal sampai dengan sekarang ada yang disebut dengan Barzanji, ada yang disebut dengan Diba. Itu asalnya bukan bacaan-bacaan yang dilakukan, bukan. Itu asalnya adalah syair-syair yang menerangkan tentang kehidupan Nabi. Nabi siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, yang memberikan asinya siapa, dan seterusnya sampai tumbuh dewasa. Macam itu kisah sebetulnya. Cuma dulu itu kalau antum buka Diba, antum buka Barzanji, itu isinya sebetulnya bukan nyanyian, isinya itu ada doa-doa, isinya ada sholawat, isinya ada doa untuk orang Islam, isinya menerangkan kehidupan Nabi. Itu asalnya. Cuman persoalannya, kalau dulu itu dibaca, orang paham, dijelaskan, ini begini-begini itu taklim. Yang sekarang, umumnya orang baca nggak ngerti isinya. Itu masalahnya. Jadi nggak tahu kalau itu pelajaran. Nggak tahu kalau isinya ada doa, menerangkan Nabi tentang macam-macam. Bangkit lagi yuk, dekati lagi Nabi, ini perjuangannya. Nabi lahir begini, ibunya begini, bapaknya begini. Ayo Anda ikuti perjuangan Nabi, ikuti para ibu seperti ini, para ayah seperti ini. Seperti itu asalnya. Nah, itu kemudian ada pendapat ketiga, itu dibangkitkan, dipopulerkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima paling hebat dalam Islam yang pernah lahir sepeninggal Nabi, sepeninggal sahabat dan seterusnya, yang membebaskan Palestina itu. Dicatat dalam sejarah namanya, dituliskan berbagai kisahnya dan dipuji dengan berbagai pujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan-lisan para sejarawan orang-orang Islam setelahnya. Beliau ternyata juga pernah membangkitkan bagian dari pasukan-pasukannya yang beliau sering amati. Katanya ingin buka Palestina, katanya ingin bebaskan Palestina. Tapi ketika malam-malam beliau lihat sebagian tentaranya ada yang sholat, kata beliau ini sudah siap. Sebagian masih ada yang ngobrol-ngobrol, begadang. Hati-hati, awas, begadang itu jangan begadang. Kalau tidak ada perlunya, nah itu tidak ada perlunya pada begadang. Akhirnya apa yang terjadi? Kata beliau ini belum siap, mentalnya belum siap, kedekatan dengan Allahnya masih kurang. Banyak dilihat masyarakatnya, makin jauh kemudian, gak kenal Nabi, gak kenal macam-macam. Akhirnya dihidupkan oleh beliau. Di waktu-waktu itu, ada yang mengatakan dihidupkan di bulan Rabiul Awal untuk mengambil momentumnya. Ada yang mengatakan dihidupkan bahkan di luar bulan-bulan itu. Ayo kenali lagi Nabi, kenali lagi Nabi. Dikenalkan. Kumpulan-kumpulannya sampai populer disebut dengan kumpulan Dzikra Maulidin Nabi. Dzikra, bukan haflah. Kalau haflah itu perayaan. Ya, kalau haflah itu pesta. Kalau Dzikra itu mengingat. Kumpul-kumpul untuk mengingat Nabi, meneladani perjuangan-perjuangan dan kehidupan kalian beliau. Dzikra Maulidin Nabi.